Jadi kita harapkan nanti teknologi ini kita bisa terapkan, termasuk jejak digital kita itu penting sekali. Untuk sambutannya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi pertama di hari ini, ya. Materinya mengenai eksplorasi ide kreatif menghasilkan karya digital inovatif. Pematerinya itu adalah Ibu Witri yang cantik dari SSG Jakarta. Om Sairam semuanya. Sairam, Bu Witri. Sairam, Bu. Ya. Sairam. Sairam. Buat yang belum kenal, sekali lagi ya, Bu Witri mau kenalan sama Ibu tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Eka, Bu Witri ya. Bu Witri mengajar Balfikas di SSG Jakarta. Di sini ada beberapa udah kenal Bu Witri ya, karena memang murid SSG Jakarta. Nah, yang belum kenal Bu Witri juga salam kenal ya buat yang di Kaliurang, yang di Bali, terus yang di sini ada Medan juga perwakilan ya. Sayang sekali mungkin yang Sulawesi belum ada. Mudah-mudahan di program-program berikutnya dan mudah-mudahan kan ada kalau diizinkan Begawan kita akan ada lagi dan mudah-mudahan makin banyak ya dari pulau-pulau yang lain bisa bergabung. Oke, untuk mempersingkat waktu Bu Witri langsung ya, sebentar. Oh iya anak-anak, nah kalian pada saat Balfikas Daring ini, Balfikas Camp ini diminta untuk membuat karya, sebentar ya. Oke. Diminta membuat karya digital. Jadi kenapa sih ya kok karya digital yang diminta? Oh ternyata sekarang kan hampir semua dari anak kecil hingga orang dewasa sudah mulai akrab dengan teknologi digital ya, yang ada di handphone, di internet, yang kita istilahkan dengan namanya gadget. Nah, teknologi digital ini adalah satu alat ya, jadi kita harus menggunakannya dengan positif ya. Jadi selain tujuan kegiatan ini adalah selain berkenalan nih dengan teman-temannya dari berbagai wilayah di Indonesia, kalian juga bisa latihan, belajar bagaimana sih menciptakan ide kreatif, hal positif, dan mengintegrasikannya dengan pesan-pesan nilai kemanusiaan melalui gadget ini gitu ya, kurang lebih. Jadi biar tahu, oh ini ya maksudnya, jadi seperti itu. Nah, oke, langsung berikutnya adalah, nah, kita dari bagaimana datangnya ide kreatif. Nih, sudah ada gambar ya di sini. Kira-kira orang yang lagi apa ya, anak yang lagi apa ya, boleh Bu Witri tanya. Atau ada yang mau nebak nih, gambar orang lagi ngapain sih? Ada yang kalau mau nebak langsung boleh unmute. Oke deh, boleh ya Bu Witri. Bu Witri nanya ya, coba dari Kaliurang, Luh Desita, Bunga Lestari ya? Iya. Iya, coba kira-kira ngapain ini anak kecilnya? Baca. Iya, jadi datangnya ide kreatif salah satunya dengan apa ya? Oh, benar sekali. Membaca buku, bisa koran, bisa majalah. Jadi membaca itu adalah hal positif yang harus sangat-sangat dilatih karena dari situ kita bisa mendapat banyak informasi gitu. Nah, berikutnya lagi nih ya. Coba Bu Witri. Kayaknya kalau ini volunteer sukarela ada yang mau dulu nggak sebelum Bu Witri tunjuk? Kira-kira ini apa ya maksudnya ya? Ada gambar televisi. Riset nih. Kira-kira apa nih maksudnya? Oke, boleh nunjuk aja ya dulu ya. Tri Laksmi Satwi
Enggak apa-apa, gambar apa yang panggilannya apa sayang, Nak? Laksmi ya? Laksmi ya? Iya, Kak. Ya, oke, yang dilihat apa itu? Gambar-gambar Ada- apa? Ada laptop, komputer, Oke. koran, Mm-mm. itu sosial media, Oke. sama Kira-kira apa tuh, ada bola dunia, terus orang-orang dengan komputernya terhubung satu sama lain. Apa sih biasanya yang bisa menghubungkan satu sama lain? Kira-kira apa ya? jaringan. Ya, internet ya. Oh, pinter sekali ya anak-anak kita, luar biasa. Terima kasih ya, Dek Laksmi. Ya, mencari dari berbagai media, media cetak, elektronik, Nah, sosial, dan internet. Betul sekali. Nah, yang ketiga ada dengan apa ya ini? Ada yang belajar bersama. Bu Fitri langsung dulu ya. Soalnya Bu Fitri cuma kasih waktu 20 menit. Nah, diskusi kelompok, dari berdiskusi sama satu sama lain kita bisa mendapatkan ide. Dan yang terakhir ada, nah ini kita tebak yuk, main tebak-tebakan. Siapa ya Kak? Kak moderator boleh bantuin pilihin deh. Boleh. Nggak apa-apa. Lanjut. Maaf tadi kepencet. Boleh pilihin satu, kira-kira ini dari mana nih? Kira-kira gambar ini apa ya maksudnya? Sebentar. Ini ada dari Semarang. Ayah, Semarang. Satya di Semarang. Sairam. Sairam. Kira-kira maksud Kira-kira gambarnya apa, sayang? yang terakhir? Anak sedang meditasi. Iya, betul. Jadi dengan dari perenungan dan kontemplasi pun kita bisa mendapatkan ide kreatif. Itu sebentar ya. Kenapa bisa begitu ya? Oke. Nah, sebelum Bu Fitri jelasin dulu, sorry. Jadi, kalau ini kan sudah jelas ya, kita dapat informasi, yang ini bertukar pikiran. Nah, perenungan kontemplasi itu gimana bisa kita dapat ide ya? Kalau kita rajin meditasi nih, seperti Pak Guru Wayan ini ya, nantinya yang namanya pikiran super sadar atau intuisi kita itulah akan berkembang, dan itulah yang akan menghasilkan ide-ide yang kreatif ya. Nah, sekarang ini ada sebuah cerita yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mendapatkan ide. Tapi kalian udah tahu belum ya kira-kira siapa ini? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh raise hand, angkat tangan. Atau mungkin di Nggak chat. usah di ini, soalnya mungkin banyak yang belum tahu kali ya. Nggak apa-apa, yang tahu kira-kira ada yang tahu nggak? Misalnya, Di raise hand atau nah kalau di chat. misalnya belum tahu yang ini, sudah keluar dia tadi. Oke, kalau gambar itu pada tahu ya, apple digigit, apel digigit tahu ya. Jadi kira-kira anak kecil ini adalah siapa? Steve Jobs ya. Nah, itu sedikit cerita ya. Steve Jobs ini masa kecilnya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi awalnya dia anak yang biasa-biasa saja. Tapi dia punya rasa ingin tahu yang tinggi sehingga membuat dia berpikir inovasi gitu ya. Di masa remajanya Steve Jobs ini ya karena dia rasa ingin tahunya yang tinggi, dia sering melakukan percobaan-percobaan, eksperimen sendiri. Nah, tapi dari sisi spiritualnya beliau pernah merasa dirinya ketika masa remajanya kosong gitu. Jadi beliau pernah ke India untuk melakukan meditasi. Nah, rutin beliau di sana, dan sedikit banyak dari proses meditasinya beliau itulah yang membuat beliau lebih
secara spiritualnya juga lebih matang, sehingga ketika ia mau mendapatkan sehingga bisa mendapatkan ide-ide, sehingga ia bisa menemukan ide-ide kreatif, dan salah satunya adalah si Apple tadi ya, ada iPhone ya, kalian sudah pada tahu ya. Nah, kenapa sih dia Apple? Ternyata beliau ini memang suka makan apel gitu. Nah, ini Bu Witri mau bercerita. Terus beliau ini rajin belajar ya, karena rasa ingin tahunya tinggi, dia mencari tahu, membaca gitu ya. Jadi rajin belajar membaca, mencari tahu informasi-informasi kenapa bisa begini gitu, kenapa bisa begitu, sehingga ia bisa menemukan inovasi teknologi yang ia dapatkan sekarang ini gitu. Jadi dari rangkuman yang tadi Bu Tri bilang ya, jadi dia dari belajar dari media saat itu, kemudian dari membaca, juga dari diskusi bersama teman-temannya juga, teman sejawatnya dia, dan juga dia melakukan pencarian spiritual, dalam hal ini meditasi ya, begitu. Oke, itu ya kira-kira. Jadi datangnya ide kreatif itu bisa dari mana saja ya, tapi kalau kita rajin bermeditasi, intuisi kita akan dilatih untuk berkembang gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ide kreatif yang seperti apa sih yang harus kita kembangkan ya gitu. Tuh, lihat ada emoticon dengan lampu di atasnya. Jadi, kayak gimana ya? Nah, Bu Witri juga mau bawa cerita nih. Lihat nih, ada anak laki-laki. Kira-kira sih kalau wajahnya seperti ini berasal dari Eropa ya gitu. Nah, Bu Witri ini ceritain sedikit ya. Nanti kalian tebak kira-kira siapa sih anak kecil itu. Ini adalah seorang penemu ya. Bu Witri cerita dulu, tapi nanti Bu Witri nggak mau ceritain dia itu siapa. Jadi kalian nanti tebak ya. Oke, dia adalah seorang anak kecil. Jadi kecilnya beliau ini memiliki kebiasaan nggak lazim. Dia suka penasaran dengan sekitarnya. Tapi memang ya rata-rata para penemu itu rasa ingin tahunya sangat tinggi ya. Terus dia waktu kecilnya karena punya piara ayam di rumah gitu ya, orang tuanya punya peternakan kecil gitu. Nah, dia heran tuh ayamnya, kok ayamnya nggak diam-diam, maksudnya kok nggak gerak-gerak, kok diam terus di sana gitu. Terus ternyata kata ibunya, oh itu dia lagi mengerami telurnya. Terus, oh mengerami telur biar apa? Biar menetas. Terus untuk mengetahuinya dia tuh ikut, sayang Bu Witri belum menemu ininya ya, karena Bu Witri baca. Jadi belum menemu gambarnya. Jadi dia mengerami telur bersama ayamnya untuk mengetahui apa sih yang terjadi kemudian gitu. Salah satu keanehan yang dilakukan gitu. Nah, dari masa kecilnya itu dia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dianggap orang terlihat aneh, tidak lazim seperti biasanya. Karena untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Tapi untungnya dia punya mama yang hebat, yang luar biasa, yang memberitahu dan mengajarinya macam-macam, membacakannya buku, hingga memuaskan rasa ingin tahunya, diajarin membaca, jadi dia bisa membaca buku sendiri. Kemudian sambil masak dia juga melihat tuh bagaimana panas itu bekerja, ya, dan banyak sekali diajari magnet sampai dia akhirnya remaja. Nah, karena rasa ingin tahu yang tinggi, mamanya ini menyediakan, tapi tidak ada gambarnya. Bu Witri ceritakan aja. Anak ini ibunya menyediakan tempat ruangan khusus di ruang bawah tanahnya rumahnya. Walaupun dia sebenarnya bukan dari keluarga yang kaya ya, keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, di sana dia memberikan tempat di mana dia bisa memuaskan rasa ingin tahunya, melakukan percobaan dan lain sebagainya, sampailah masa remajanya. Beliau juga menerbitkan koran sendiri gitu kan, dan dia akhirnya bekerja di sebuah kereta gitu, dan dia bertemu juga orang-orang yang membantu beliau untuk terus bisa melakukan inovasi-inovasi dan eksperimen-eksperimen itu.
Nah, sampai akhirnya dia menemukanlah alat-alat kecil yang bisa membantu sekelilingnya untuk lebih mudah menjalani hidup gitu kan, menjalani macam-macam. Nah, sekarang ada satu hal yang membuat Titik dia ada sedih nih. Ketika ibunya ternyata sakit, dan harus operasi, tapi saat itu kan tidak waktu itu belum ada lampu. Jadi saat itu tidak ada lampu, penerangan itu mengandalkan hanya lampu pijar atau lilin ya dari api, dan ibunya harus dioperasi saat itu. Tapi seseorang ini, bapak ini, beliau ini, penemu ini, dia sedih karena tidak bisa menolong kok ibunya nggak bisa operasi ya, karena gelap dan harus menunggu keesokan harinya. Dan itu yang menginspirasi dia untuk melakukan percobaan-percobaan, dan setelah 99 kali melakukannya, akhirnya dia menemukan lampu. Sudah tahukah kira-kira siapakah penemu ini? Ada yang tahu nggak? Bisa menebak? Boleh angkat tangan. Tadi beberapa sudah ada yang menjawab, Bu Witri. Oh iya, di chat ya? Coba. Sudah ada yang... Bentar. Ada Rama Chandra. Dari Niluh Gede Gauri. Sairam itu Thomas Alva Edison. Rama Chandra. Iya, siapa lagi? Rama Chandra dari Mahendra Data itu Thomas Alva Edison. Oke, betul sekali. Ini semuanya ada Gayatri, Prema, Puja juga, semuanya jawabnya ya. Thomas Alva Edison. Oke, hebat semua anak-anak Begawan ya. Jadi beliau memang adalah Thomas Alva Edison ya. Nah, kita bisa nyimpulin ya, ide kreatif apa yang harus dikembangkan nih, seperti tadi Thomas Alva Edison. Nah, kita cari yuk, kita simpulin sama-sama, coba. Nah, ini Bu Witri kasih tahu deh ya, soalnya nanti yang berikutnya baru tebak. Nah, yang ini adalah maksudnya ide yang datang dari pemikiran tak biasa dan mengandung inovasi atau out of the box gitu. Jadi makanya tuh lampunya di luar kotak, out of the box gitu ya. Jadi seperti si Bapak Thomas Alva Edison tadi ya, dia mencari hal yang tidak, makanya dia dianggap aneh karena dia mencari hal, terus mencari tahu, terus hal-hal yang di luar pikiran orang biasa gitu. Tapi juga mengandung inovasi. Dalam hal ini dia tergerak sekali ya, terinspirasi dari ibunya yang sakit itu, yang susah operasi gara-gara nggak ada lampu gitu, nggak seperti sekarang gitu ya. Kemudian, nah ini, nih memang Bu Witri langsung aja. Oke, dia bisa membawa pesan positif, menginspirasi positif, atau membawa vibrasi positif. Dalam hal ini, si Thomas Alva Edison itu kan membantu orang banyak ya dengan adanya lampu, yang dalam hal ini juga ibunya ya gitu. Terus kemudian kita juga memperhatikan hak cipta orang lain. Jadi dalam hal ini kita bahas misalnya karya di kita, misalnya kalian buat lagu atau karya, misalnya bikin kayak banyak ya, bikin poster atau apa, nggak apa-apa, mungkin gambar-gambar yang di internet yang free bisa kita memang sudah diizinkan, tapi kita hati-hati mengambil hak cipta orang lain itu juga ya, karena ada undang-undangnya juga begitu. Jadi dalam membuat berkarya kita, karya tersebut, ide tersebut, yaitu kembali lagi bisa membawa pesan, membawa pengaruh positif buat orang lain. Kemudian yaitu memperhatikan bahwa kita tidak mengambil ide dari orang lain. Dalam arti ini terinspirasi boleh, tapi misalnya gini, lagu ya, contohnya lagu gitu kan. Lagu, ada orang sudah bikin lagu, terus kita ambil lagunya dan kita klaim menjadi ciptaan kita. Nah, seperti itu maksudnya ya, gitu kurang lebihnya. Tapi kalau terinspirasi, bisa misalnya ada yang suka sama Naura misalnya ya, kan rata-rata
rata-rata remaja nih pada seneng ya sama Naura yang yang nyanyi lagunya memang bagus-bagus, penyanyi lagu anak-anak yang bagus-bagus. Naura ini misalnya suaranya bagus, terus lagunya juga bagus-bagus. Saya terinspirasi misalnya suka sama salah satu lagunya Naura yang tentang alam misalnya, jadi terinspirasi untuk membuat lagu alam. Itu sih tidak masalah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini juga bijak saat menggunakan berbagai media dan teknologi sebagai alat bantu. Tadi di awal Bu Witit kan cerita kenapa karya digital ya, karena sesuai eranya sekarang, zaman serba digital, dan kita memang mau nggak mau harus juga bisa, harus juga belajar, karena kita nantinya, apalagi kalian ya, generasi kalian nanti akan bersaing menggunakan media tersebut gitu. Nah, bijak saat menggunakan berbagai media dan teknologi sebagai alat bantu, maksudnya gimana ya Bu Witri? Nah, gini, seperti tadi di awal Bu Witri bilang bahwa sesuatu itu, nah ini ada di sini, Bu Witri sudah tuliskan juga, media dan teknologi itu hanya sebagai alat bantu, jadi bagaimana karakter orang tersebutlah yang menentukan alat bantu digunakan, seperti dalam cerita berikut. Nah, sepertinya seperti pisau ya, pisau itu bisa kita gunakan untuk memasak, ya nggak sih? Tapi untuk hal negatif juga bisa gitu. Jadi gimana seseorang itulah, bagaimana karakter orang tersebut yang menggunakan alat tersebut untuk maksud yang bagaimana gitu ya. Nah, jadi kalau berarti kita harus menggunakan media dan alat itu sebagai alat bantu itu ya dengan tujuan dan maksud yang positif ya. Nah, Bu Witri angkat dari cerita ini sebenarnya cerita dongeng gitu. Jadi di sebuah kerajaan ada seorang ratu yang sudah berumur. Nah, ceritanya ratunya ini tidak menikah ya. Jadi ratu ini senang sama bunga ya, suka sama bunga, dia rajin menyiram bunganya ya. Nah, karena ratu ini semakin lanjut usia, sang ratu pun akan mencari anak angkat yang akan dididik di istana, yang kemudian hari agar jadi penggantinya kelak gitu. Nah, si sang ratu ini akhirnya bertanya nih sama penasehatnya, wahai penasehat, gimana ya caranya? Aku harus mencari anak angkat. Akhirnya mereka berembuk ya, berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sayembara gitu. Oke, sayembaranya apa? Oke, tunggu dulu. Kita lanjut dulu, ini siapa? Kira-kira seorang gadis kecil yang cantik dengan membawa bunga. Ternyata ini ada gadis ini bernama Lolita ya. Dia adalah anak penjual bunga. Jadi kemanapun dia membantu ibunya untuk berjualan bunga ya. Nah, suatu hari ketika dia berjualan bunga, dia mendapati kerumunan. Ternyata ada pengumuman sayembara. Sayembara apakah? Semua para penduduk diundang ke istana dan untuk datang ke istana dan untuk mendengar sendiri sayembara dari ratu. Jadi ternyata ratu membagikan sebuah pot di mana kata ratu harus disiram dan dirawat ya. Nanti bawa lagi setahun lagi gitu kata ratu. Si ratu nggak bilang apa-apa, cuma bilang ini harus dirawat dan disiram gitu. Si Lolita yang anak baik dan jujur ini pun dengan gembira pulang dan membawa, karena dia pada dasarnya suka bunga, dia berpikir ini adalah bibit bunga karena sang ratu suka bunga gitu ya. Hampir semua rakyat juga berpikir seperti itu. Jadi tahun depan akan datang untuk beri hadiah ya. Jadi si anak ini, si Lolita ini dengan rajin tiap hari menyiram, jemurnya di bawah matahari gitu ya, merawatnya pokoknya. Tapi dia bingung, aduh kenapa potku nggak tumbuh-tumbuh ya? Maksudnya kok yang tumbuh ya, aku padahal sudah menyiraminya gitu ya. Hari demi hari, akhirnya bulan demi bulan, dan sampailah akhirnya di mana hari harus mengumpulkan si pot itu. Dan dia masih sedih karena potnya belum tumbuh juga. Akhirnya sempat nih dia agak nggak percaya diri, tapi ibunya bilang, kamu sudah sungguh-sungguh melakukannya, menyiraminya, merawatnya. Jadi kamu datang aja ke istana gitu katanya. Nah, akhirnya
siapa namanya, si Lolita itu tetap ke istana, tapi dia kaget karena semua para penduduk itu yang kemarin membawa pulang, setahun yang lalu membawa pulang, semuanya penuh dengan pot berisi bunga yang indah. Hanya dia yang potnya kosong. Akhirnya pengumuman pun hampir akan diumumkan, tapi si Ratu bilang gini, tunggu gitu kata si Ratu. Ratunya jalan dulu, indah-indah bunganya gitu. Si Ratunya sambil tersenyum penuh arti. Kamu kenapa potmu kosong? Digituin sama Ratu. Iya, aku sudah merawat dengan baik, menyiraminya, tapi dia tidak bisa tumbuh gitu. Aku juga tidak tahu kenapa Ratu, tapi aku sudah sungguh-sungguh gitu. Akhirnya diumumkanlah pengumuman bahwa pemenangnya adalah Lolita. Semua kaget. Nah, dia kan potnya nggak tumbuh, bunganya nggak tumbuh. Dan ternyata pot yang diberikan sama Ratu itu adalah benih kosong. Jadi, orang yang bawa bunga itu semua tidak jujur gitu ya. Jadi begitulah, sebenarnya kan sama nih. Semua dapat pot, dapat medianya, semua sama ya. Kosong, tapi gimana motivasi seseorang, bagaimana karakter seseorang itu yang membuatnya jadi berbeda. Jadi akhirnya yang memenangkan justru Lolita ya, karena dia dengan kejujurannya tetap berani dan percaya diri membawa pot kosong itu kembali ke istana gitu ya. Jadi kita saat banyak hal yang kayaknya terlihat keren, terlihat bagus gitu ya dalam YouTube, mungkin kalian ya pastilah Bu Fitri tahu, pasti terkadang nonton YouTube, terus mungkin sudah pada teman yang punya WhatsApp-an ya, atau pakai Instagram gitu ya, dan banyak hal yang menggoda. Jadi kalau kitanya punya keteguhan hati, kita tidak akan terjerumus ke hal-hal yang belum tentu yang viral-viral itu baik. Misalnya jadi kita harus benar-benar menggunakan WWK, tapi terlihat dari WWK atau kebijaksanaan kita, bahasanya jangan WWK deh, kebijaksanaan gitu. Terkait dengan itu, satu lagi cerita. Nah, masih berlanjut dari bijak saat menggunakan berbagai media dan teknologi sebagai alat bantu. Nah, gimana sih menjaga diri dari berbagai godaan dalam era digital sekarang ini? Terkadang kan yang keren-keren nih, tadi kayak Bu Fitri bilang, yang viral-viral itu yang di YouTube tuh yang kayak prank Bu Fitri gitu. Yang prank-prank tuh keren, atau social eksperimen yang bikin video sosial eksperimen yang agak nipu-nipu gitu deh gitu. Itu keren, itu suka banyak viewernya gitu. Tapi apakah itu sudah membawa manfaat buat orang lain? Apakah itu sudah mempunyai pesan positif, terus kita dapat manfaat apa juga dari hal itu? Nah, itu tuh harus kita tanyakan dalam diri kita saat kita akan berkarya ya. Apakah saat kita terinspirasi dari karya orang lain yang ada di media ini, kan karena sangat medianya begitu bebas gitu ya. Jadi seperti apa nih? Bagaimana menjaga diri dari berbagai godaan dalam era digital ya? Ini ada cerita dari kalian udah tahu ya pasti ya ini. Bu Fitri cepat aja karena waktunya udah ini mepet. Oke, beliau adalah Mahatma Gandhi ya. Masa kecilnya Mahatma Gandhi ini adalah dibesarkan dengan disiplin dan dengan pendidikan karakter yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Bu Fitri tidak ceritakan dari yang saat dia kecil karena waktunya pendek ya. Jadi Bu Fitri langsung menceritakan ini saat dia menjalani kuliah di Inggris ya. Beliau menjalani kuliah di Inggris. Masa kecilnya banyak sekali sih kisahnya. Kalian bisa cari tahu di buku Why juga ada. Yang suka baca buku Why ya, komik tokoh-tokoh inspiratif itu. Nah, ini beliau saat kuliah ya. Jadi beliau itu kuliah di Inggris untuk mencari ilmu pengacara. Beliau adalah seorang Hindu yang taat. Kemudian beliau penganut vegetarian ya. Dan beliau ini sangat
sangat taat pada kata ibunya yang harus harus ingat dengan ajaran-ajaran spiritual di agamanya gitu. Jadi ceritanya beliau di Inggris mulai nih banyak yang mengajak temannya, ngapain kamu vegetarian? Kan kita ini tinggal di Eropa, terus kita nih udaranya kadang-kadang dingin, kamu tuh harus makan daging gitu. Dan dia saat tinggal bersama kayak ibu kosnya lah gitu ya, kita bilang beliau juga cuma dapat karena di sana makan daging semua ya, cuma disediain kayak bayam rebus gitu kan sama kentang gitu. Awalnya dia ya susah juga ya begini ya. Mulai dia sempat tuh terus diajaklah main sama temannya, ayo kita makan di luar gitu, mungkin kamu banyak pilihan. Diajaklah jajan di restoran gitu yang sebenarnya mengeluarkan uang biaya yang tidak sedikit gitu. Akhirnya awal dia ikut, terus kemudian ada temannya mengajak, udahlah kita nongkrong-nongkrong aja, nggak usah belajar gitu. Awalnya juga dia sempat, kayaknya emang enak ya makan daging. Awalnya juga, seru juga nih main, nggak usah belajar, main-main aja terus gitu kan. Nah, tapi ternyata bekal yang diberikan orang tuanya, yaitu pendidikan karakter, bagaimana yang namanya kejujuran, bagaimana namanya tekad keteguhan hati, bagaimana yang dia tahu juga jungkir baliknya kakak dan waktu itu ayahnya sudah meninggal ya pada saat dia di Inggris, ibunya yang sama kakaknya mencari uang. Diskriminasi itu muncul, kebijaksanaan WWK-nya Mahatma Gandhi itu muncul. Dan sehingga dia bisa memilah yang mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Jadi beliau dengan teguh hati, dia sempat sih kan awal sempat mau keikut, tapi dia tahu akhirnya ini tidak benar. Ya secara jangka panjang itu tidak akan membawa manfaat buat aku. Jadi aku berkata tidak. Jadi dia dengan baik-baik berkata tidak pada temannya, mengajak minum alkohol juga dan lain sebagainya. Sampai dan ternyata memang ketaatan dia akan spiritual sadhana membawa Tuhan pasti memberi berkat, dan akhirnya beliau bertemu dengan komunitas vegetarian yang membuat beliau lebih semakin taat walaupun kuliah jauh dari orang tuanya, jadi di Inggris gitu. Jadi Bu Witri mau cerita ini kenapa? Bahwa kalau kita melakukan dengan konsisten apa yang diajarkan oleh Begawan Sri Satya Sai Baba Spiritual Sadhana dari meditasi, ya, bhajan, dan semua 9 pedoman perilaku itu, dan ikut di Bhaktikas, pendidikan-pendidikan karakter itu semua masuk ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga itu akan menjadi bekal kita dan menjadikan kebijaksanaan kita meningkat, dan itulah yang membuat kita bisa membedakan hal yang baik dan buruk, dan itu yang akan alat juga yang membuat kita bisa melewati godaan-godaan dalam era digital sekarang ini. Oke, kurang lebih seperti itu dari Bu Witri. Cukup ya, maaf kalau misalnya agak lewat sedikit ini karena ada beberapa banyak ya, cukup pesan yang disampaikan cukup banyak ya, karena terkait dengan keseharian kita sekarang ini yang erat dengan era digital. Jadi Bu Witri mengucapkan juga terima kasih juga buat semuanya, sudah buat anak-anak sudah mendengarkan Bu Witri dengan baik dan ikut aktif berpartisipasi juga nebak-nebak tadi. Juga terima kasih Pak Guru dan Bu Guru mengizinkan Bu Witrinya sharing ya. Oke, sekarang adalah kita langsung aja, berarti waktu dan tempat Bu Witri persilahkan pada Kak Eka kembali. Terima kasih Om Sairam. Terima kasih Bu Witri sharingnya, luar biasa banget. Semoga kedepannya kita semua bisa jadi anak suami yang memanfaatkan teknologi dengan sangat baik ya. Nah, selanjutnya ini adalah kalian udah ini ya adik-adik
grupnya Kak Eka tersayang sudah membuat karya dan sudah dikumpulkan, benar kan? Nah, sekarang kita mau presentasi. Apakah sudah siap untuk presentasi? Tapi kita presentasinya dibagi dua ya, Bu Itri. Maksudnya ada yang sebagian Ya. hari ini, ada yang minggu depan ya? Ya, betul sekali. Jadi karena kita masih punya juga waktu untuk minggu depan, jadi kita bagi dua biar lebih optimal ya. Biar semua teman-teman yang dan semua para Pak Guru dan Bu Guru yang ada di sini, para orang tua yang ada di sini juga, semua teman-teman yang ikut di sini juga bisa menyaksikan dengan lebih berkualitas, ya nggak kayak Kak? Oke, berarti kita langsung aja ya untuk menghemat waktu. Ya. Ini yang pertama ada dari Sai Center Mahendra Data. Putu Prema Puja. Bener ya namanya Niputu Prema Puja. Berupa poster. Oke, ini di-share. Wow. Oh, udah dibantu share sama Pak Gurunya, Pak hostnya ya. Untuk adik Prema, panggilannya Prema ya sayang, Sairam. Ya, Sairam, Kak. Prema. Sairam, Ini hasil Prema sayang, ini hasilnya bisa dilihat di laptop atau di HP-nya? Bisa, Kak. Bisa ya. Untuk adik-adik juga yang mungkin mau lihat hasilnya, tapi belum kelihatan, mungkin bisa digeser ke paling kiri. Ya, nanti Pak hostnya udah share, itu ada karya dari Prema yang pertama. Mungkin boleh dipresentasikan Prema. Sayang, alasannya kenapa memilih ini poster, bikin poster, terus ada apa aja sih isinya gitu. Sairam, Prema. Sepertinya Prema sudah bicara tapi mute deh. Ya, gimana, Kak? Oh ya. Silakan Prema. Maaf, Kak, bisa diulang pertanyaannya, tadi sinyalnya kurang bagus. Prema dipresentasikan karyanya. Pertama, kenapa memilih membuat poster? Terus posternya ini inti dari posternya apa sih? Terserah Prema mau menjelaskannya gimana. Presentasikan aja. Oke, Sairam semuanya, selamat malam. Jadi, kenapa saya buatnya poster? Karena menurut saya poster itu yang paling simple dan paling gampang untuk dibuat dengan media HP. Dan yang kedua tadi apa pertanyaannya, Kak? Prema, nggak apa-apa, nggak harus ini seperti pertanyaannya Kak Eka. Prema mau cerita apa aja tentang karyanya, boleh. Iya. Oke, Ya? cerita tentang karyanya Prema. Ceritain tentang karyanya Prema aja gitu. Boleh gimana aja. Termasuk mungkin juga kalau ada pengalaman-pengalaman Prema selama mengerjakan posternya ini juga bisa di-share. Silakan Prema, Sairam. Oh iya, ya Sairam. Jadi selama buat poster ini, Prema tuh dilatih banget kesabarannya. Kenapa? Karena memori HP Prema tuh kan agak penuh gitu kan. Jadi bermasalah sama Prema. dia. Oke, Kak, maaf. Oh iya. Tak lanjut ya. Lanjut Prema. Jadi waktu buatnya itu kesabaran Prema tuh diuji banget gara-gara pertama sinyal, kedua karena lag juga, ketiga karena penyimpanannya juga agak penuh gitu. Jadi kadang aplikasinya keluar sendiri atau toolsnya kurang benar gitu. Harusnya ke kanan, dia jadinya ke kiri gitu. Habis itu juga
Habis itu karya ini kenapa tak buat gitu, karena untuk menjelaskan apa sih itu pancapilar dan bagian-bagiannya. Biar ya kadang-kadang juga kan orang bingung apa sih itu pancapilar. Jadi gitu aja sih Kak, makasih. Hiram. Sairam, luar biasa. Maka luar biasa. Luar biasa. Hebat Prema sekali, Prema. Puja. Kak boleh jujur nggak? Kak nggak buat ini loh, ini keren Prema. Ini cantik banget ya paduan warnanya. Terima kasih ya Prema. Oke, kita lanjut ke Satya di Semarang. Sairam Satya. Sairam. Ini Satya juga poster. Kita lihat posternya Satya. Bentar. Oh, Satya mau share sendiri Saya kah? mau share sendiri sepertinya Pak Host. Oh, sudah di-share sayang. Gimana? Sairam Satya. Atau Ya. Sudah di-share sama hostnya Satya. Oh, oke. ya udah berarti yang play hostnya ya berarti ya Satya ya. Silakan Satya. Ini saya memilih poster karena menurut saya tuh poster ya pertama sih dibuatnya gampang ya. Terus kedua ini tuh bisa mengajak orang banyak lebih cepat. Makanya saya memilih poster. Sairam. Sairam. Kenapa memilih poster tema Peace, Love, and Joy, Satya? Bagus banget. Saya memilih tema Peace, Love, and Joy karena menurut saya tuh kondisi dunia sekarang tuh terkadang masih terpecah belah dengan antar sesama gitu. Jadi saya membuat ini untuk menyadarkan bahwa kita sesama jenis seharusnya tidak istilahnya menyingkirkan orang yang kita tuh tidak layak untuk hidup gitu. Sesama umat manusia gitu maksudnya Satya, sesama jenis nanti jenis apa gitu. Sesama umat manusia maksudnya Satya? Iya. Oke, luar biasa. Gampang nggak karya Satya ini, ada tantangan? Ada apa lancar-lancar saja? Ya, untuk nyari image-nya lumayan susah sih. Oke, luar biasa ya. Nanti ajarin Bu Guru ya. Ya, tapi boleh dong aku lihat dulu sedikit wajahnya Satya yang ganteng. Boleh nggak diliatin biar temennya lihat? Oke. Ya. Oke, hebat, luar biasa Satya. Semangat hebat sekali ya. Satya, Sairam Satya. Idenya bagus sekali, bagus sekali idenya Sairam. Iya, bagus sekali. Ya. Satya kenal dengan teman-teman seluruh Indonesia sekarang ya. Luar biasa. Sairam, semangat ya Satya. Ya. Sairam. Sairam. Sairam, makasih Satya. Oke, kita Sairam Kak Eka. Sairam. Boleh saya nambahkan? Oh boleh Bapak, silakan. Nah, adik-adik semua, kalau yang senang dengan gambar-gambar grafis seperti tadi, itu ada aplikasi yang sangat mudah untuk dipakai, yaitu namanya Canva. Canva itu sangat bagus untuk berekspresi, begitu.
Nah, nanti untuk gambar-gambar yang bagus, itu nanti akan saya share linknya, biar bisa mereka cari juga. Memang hambatannya karena gambarnya berkualitas besar ya, bagus begitu, kadang-kadang sinyal yang menjadi masalah. Wah, bagus sekali. Demikian, saya Ram. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Anak-anak nanti dapat bantuan Pak Eka Pram. Iya. Boleh. Yang berminat nanti bisa saya bantu. Oke. Ram. Nanti Bu Guru Witri bisa sharing nomor HP-nya di grup ya. Ada Pak Eka yang bantu anak-anak semua ya, luar biasa. Ya, saya Ram. Ram, terima kasih. Terima kasih, Pak Eka. Pak. Terima kasih. Oh iya, tadi sepertinya kita begini deh Kak Eka, mungkin dari yang nomor 3 dan seterusnya, mungkin sebelum di-play-in sama hostnya, anaknya perkenalan dulu gitu ya. Tadi kayak dari mananya tadi, kita kan yang bacain ya, kayaknya baiknya anaknya deh yang Oke. Ya. Siap. Oke. Selanjutnya, dari Jakarta ada Ayu Diana. Sairam. Di manakah Ayu Diana? Ya, Sairam. Videonya dinyalain saya. Videonya nyalain, Ram, sayang. Diana. Ya. Biar teman-temannya lihat. Ya, Sairam, mungkin boleh diperkenalkan dulu Kak Diana. Nama, dari mana, lalu ingin mempresentasikan apakah? Nama saya Diana dari SSG Jakarta. Dan hari ini akan mempresentasikan video yang berjudul Menjaga Kesehatan. Oke. Kita lihat dulu videonya. Menjaga kesehatan. Pada suatu hari, di sebuah kota ada 2 ekor hewan yang bersahabat, yaitu kelelawar dan ular. Suatu hari, ular mendapat berita dari saudaranya bahwa virus corona sudah mulai menyebar di daerah sana. Ular pun memberitahu berita tersebut ke kelelawar. "Kelelawar, kudengar virus corona sudah mulai menyebar di daerah kita," kata ular. "Iya, pamanku juga memberitahunya kepadaku," jawab kelelawar. "Kita harus lebih sering membersihkan diri dan makan makanan sehat," kata ular kepada kelelawar. "Buat apa? Itu kan hanya virus," jawab kelelawar. "Virus corona itu sangat berbahaya, kelelawar," kata ular. "Ya sudah, kau saja yang melakukan semua itu jika kau takut," jawab kelelawar. Dan kelelawar terbang meninggalkan ular. Ular hanya bisa menyerah. Selama ini, ular mengetahui bahwa pola hidup kelelawar tidak sehat. Kelelawar jarang membersihkan diri dan makan makanan tidak sehat. Ular sudah menasihatinya berkali-kali, tetapi kelelawar tetap saja tidak menuruti nasihat ular. Akhir-akhir ini, banyak hewan yang tidak keluar rumah karena isu virus corona. Tetapi kelelawar tetap saja bermain-main di luar. Suatu hari, kelelawar pergi ke rumah ular dan mengajaknya bermain. "Ular, kita main yuk," panggil kelelawar. "Kelelawar, apa yang kau lakukan di sini?" tanya ular. "Aku ingin bermain denganmu di luar," jawab kelelawar. "Tapi kita tidak boleh keluar," kata ular kepada kelelawar. "Kenapa kau takut sekali dengan virus itu?" tanya kelelawar. "Ada peraturan bahwa kita tidak boleh sering-sering keluar karena isu virus ini. Dan ini untuk kesehatan kita juga," jawab ular. "Ya sudah, aku saja yang bersenang-senang sendiri," kata kelelawar sambil terbang meninggalkan ular. Sore hari pun tiba. Akhirnya kelelawar pulang ke rumahnya. Tiba-tiba
ia merasa tidak enak badan. Dan besoknya ia batuk dan pilek. Beberapa hari kemudian, flu-nya belum pulih juga. Kelelawar takut kalau dia telah terinfeksi virus corona. Ia pun mengabari ular. Ular terkejut saat mengetahui keadaan kelelawar. Ia pun ke rumah kelelawar dan mengajaknya ke rumah sakit. "Dari kapan kau sakit seperti ini?" tanya ular kepada kelelawar saat sedang menunggu antrean. 3 hari yang lalu, jawab kelelawar dengan wajah lemas. Saat gilirannya sudah tiba, akhirnya mereka masuk ke ruangan Pak Dokter burung hantu. "Jadi apa yang kau rasakan sekarang?" tanya dokter ke kelelawar. "Saya merasa tidak enak badan dari kemarin dan saya juga batuk pilek," jawab kelelawar. "Biar saya periksa terlebih dahulu," kata dokter. "Jadi dia terinfeksi virus corona, dok?" tanya ular khawatir. "Tidak kok, dia hanya kecapean dan kurang banyak makan buah dan sayur." Kelelawar dan ular merasa lega mendengarnya. "Saya akan memberikan obat agar flu-nya cepat pulih," kata dokter. Saat selesai mengambil obat, mereka berjalan pulang. "Lega sekali aku," kata kelelawar kepada ular. "Aku juga," jawab ular. "Tuh, kau dengar kata-kata dokter. Kau kurang makan makanan sehat," kata ular. "Iya, aku tahu itu. Aku salah, seharusnya aku mendengarkan nasihat-nasihat yang kau katakan," kata kelelawar menyesal. "Sampai rumah kau harus minum obat dan makan buah dan sayur. Jangan lupa membersihkan diri." "Ya, aku akan melakukannya," kata kelelawar. Menurut nasihat yang diberikan oleh ular, akhirnya kelelawar sembuh. Dia juga berterima kasih kepada ular karena sudah membantunya selama ini. Terima kasih. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Wow, nih kayak ada pertanyaan nih jadinya. Diana di mana? Ya. Diana itu gambar sendiri. Iya, Terus suaranya suara siapa? suara Diana. Wow, Diana boleh cerita nggak sedikit kenapa sih ambil tema video, abis itu inspirasi ceritanya atau apapun yang Diana mau ceritain, coba deh ceritain. Temanya sebenarnya itu tugas sekolah. Terus buat akhirnya ya pakai cerita ini aja buat ini Balfikas. Luar biasa, Kak Diana. Kreatif sekali ya Diana ya. Sekali. Ada tantangan Kak Diana saat pembuatan? Pas. Ya paling pas gambar. Pas gambar, ada tantangannya apa? Semua Ya lancar bingung lagi. gitu gambarnya gimana. Oh, keren Kak Diana ya. Nanti mau Kak Diana, buat Sayran pakai aplikasi apa gambarnya, Nak? Medibank. Wah, keren sekali. Pinter loh. Udah jadi ilustrator yang keren sekali. Iya. Anak-anak Balfikas nih memang kreatif-kreatif banget ya Pak Guru Wayan. Tidak disangka loh, aku speechless, kalian hebat-hebat sekali adik-adik. Nanti anak-anak yang ngajarin guru-gurunya ya. Iya, seperti begitu. Kayaknya gitu, karena gurunya malah gaptek ini. Apalagi ini nih. Om Eka mau belajar juga. Kak Diana, ada Om Eka nanti siap bantu. Om Eka Pram, bukan Om Eka Karawang ya. Kalau yang di Kerawang kan manggilnya Pak Tu. Oh iya Pak Tu, Pak. Iya. Sudah bagus sekali Diana. Saira.
Sairam. Sairam Kak Diana, luar Kak biasa. Diana. Kalau boleh tanya, Iya. kalau boleh tanya, di sekolah dikasih nilai berapa? Buat cerita ini. Iya. 85 kalau nggak salah. Wih, keren. Masih salah itu yang menilai. Harusnya Harusnya lebih berapa, dari Pak? Harusnya 85. Berapa Pak Eka? 99. Yeay. 99. Nah, mungkin kalau boleh memberi koreksi, kalau dikasih angka 85, itu ada logik yang kurang tepat dalam cerita ini. Karena kalau membuat cerita, itu harus secara logika juga bisa diterima. Diana, kalau Om Eka lihat, ada terbalik memberi peran antara ular dan kelelawar. Kelelawar itu makanannya selalu yang baik-baik. Buah-buah yang segar. Dia tidak pernah makan buah yang busuk. Mungkin itu yang membuat angka 85. Tapi secara teknis pembuatan video, itu harusnya gambar, itu harusnya sudah lebih dari angka itu. Mungkin jalan ceritanya aja terbalik, Diana. Harusnya yang diberi peran jelek, nakal, itu ularnya yang sakit, bukan kelelawarnya. Gitu masukannya Om Eka. Sairam. Sairam. Adik Diana, Ya. ini kan karyanya bagus banget. Nanti jangan sampai di sini aja ya, dilanjut ya. Lanjut nanti kreativitasnya. Buat lagi yang lain ya. Ditunggu loh karyanya. Wah, pasti. Karyanya udah dikompilasi sama mama papanya, Pak Guru. Oh iya, keren. Ya. Luar biasa. Ya. Kalau bisa dikumpulkan dalam satu. Oke, bagaimana? Kita bisa lanjut? Kayaknya dia masih bicara kayak ya? Enggak ya? Oh. Oke, silakan Kak Eka. Oke, selanjutnya ada dari SSG Bogor, Dewa Ayu Ratnadia Diwiani. Wow, namanya panjang dan sangat indah. Manakah orangnya? Dewa Ayu Ratnadia Diwiani. Gewia. Sairam. Sairam Gewia. Boleh videonya sebentar, Gewia? Ya, Tante. Iya. Tapi di Bogor memang sih sinyalnya agak susah, tapi kalau nanti Gewia kenapa nggak apa-apa di-off-in. Yang penting sekarang di depannya liatin dulu wajahnya ya. Udah kelihatan belum, Tante? Udah banget. Maaf ya, ini pakai akun mama, jadi namanya beda. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini perkenalan dulu nih buat temen-temennya. Nama, dari mana, kelas berapa? Om Sairam. Om Sairam. Nama saya Dewa Ayu Ratnadia Diviani. Kelas 8 dari SSG Bogor, Jakarta. Bogor, Jakarta. Bogor, Jawa Barat, nak. Ya. Maksudnya gini, mungkin saya kan memang dari Bogor, tapi ikut joinnya sama Jakarta. Oke, silakan Gewia. Oke. Gewia, ini udah keluar posternya Gewia. Kak Eka memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk Kak Gewia menjelaskan apakah isi dari poster Gewia. Oke. Jadi ini isinya adalah berisikan kutipan dari Bhagavad Gita bab 6 sloka 34 yang berarti Arjuna berkata, sebab pikiran gelisah, bergelora, keras dan kuat sekali, oh Krishna, dan hamba pikir menaklukkan pikiran lebih sulit daripada mengendalikan angin. Hal ini sejalan dengan pernyataan Babah yang menyatakan bahwa pikiran itu seperti monyet yang sedang marah.
Jadi Wia memilih quotes Bagawan yang ini karena dengan harapan pada saat Wia melakukan meditasi, nama semaranam, itu Wia bisa lebih mengendalikan dan memfokuskan pikiran kepada Tuhan. Gitu. Wah, Sairam luar biasa sekali ya. Wia hebat sekali loh. Iya, luar biasa, Gewia. Silakan Pak Guru. Tapi masukan dikit ya Wia ya. Kalau Begawan bilang monyetnya itu bukan monyet marah ya, tapi monyet yang gila ya. Monyet aja sudah nggak diam-diam. Ini monyet gila, mabuk dan disengat kalajengking katanya. Bisa dibayangkan gimana pikiran itu nggak diam-diamnya ya. Kalau dari proses membuat karya ini, Pia ada sesuatu yang ingin di-share ke teman-temannya? Apa ya? Nggak ada sih. Lancar-lancar saja ya. Iya. Iya. Sampai nomor 4 ini boleh mungkin Pak Guru Wayan duluan ya, secara umum dari yang ke-1 sampai ke-4 sebelum kita masuk ke karya-karya yang lain. Berikutnya. Oke. Dari Sairam. Sairam, Kak Fitri, Kak Eka, dan semuanya adik-adik yang hebat. Kita boleh tepuk tangan sebentar dulu untuk mereka semua ya. Iya. Tapi terus terang, saya di depan layar ini terkagum-kagum loh melihat karya-karya mereka yang di usia yang masih sangat muda lah dibilang ya. Mereka itu sudah mempunyai pemikiran yang begitu dewasa, begitu luar biasa. Yang mana kalau saya dulu sejak seusia sebegitu tuh belum nyampe nih di sini pemikirannya. Belum nyampe. Jadi mungkin ini salah satu manfaat dari kita ikut Balfikas ya. Jadi adik-adik yang ikut Balfikas ini memang kelihatan beda, memang dari pola pikir, cara pandang dan lain sebagainya mereka beda banget. Ini bisa dibuktikan dengan karya-karya mereka karena kan kalau menurut Pak Guru itu apa namanya karya yang tercipta itu pasti itu adalah tercipta dari apa yang ada di dalam diri kalian, dari pikiran dan hati kalian ya. Jadi secara umum Pak Guru melihat itu dari Prema tadi ya. Prema benar-benar mengalami proses pembuatan karya ini dengan penuh kesabaran, dengan banyak tantangan, tapi semuanya terlewati sehingga akhirnya karyanya bisa terselesaikan. Nah ini mungkin pembelajaran buat kita semua juga bahwa hidup ini nggak selalu gampang ya, nggak selalu mudah. Tapi kalau kita menyerah, kita tidak akan pernah berhasil. Nah kita bisa belajar dari Prema Puja bahwa apapun tantangan yang kita hadapi, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita mesti berusaha menyelesaikan dengan baik dan Begawan memberikan kekuatan kepada kita sehingga bisa melalui satu persatu semua tantangan yang kita hadapi. Karena kita jadi sukses itu bukan seberapa kaya atau dan sebagainya, tapi seberapa tantangan yang bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi adik-adik sekalian, tantangan itu sebenarnya bukan harus dihindari, tapi kita hadapi dengan besar hati. Karena apa? Kita punya Begawan, ya. Kita punya Begawan yang akan selalu ada untuk kita, gitu ya. Nah, kemudian dari adik Satya di Semarang luar biasa sekali. Adik Satya tadi memilih tema peace, love, enjoy itu luar biasa sekali pendapatnya bahwa katanya sekarang kondisi dunia itu memang lagi kekurangan itu ya. Kedamaian, cinta kasih, dan kebahagiaan itu memang kurang banget. Kakak melihat dewasa banget cara berpikirnya. Di usia segini aja kalian sudah seperti ini, bagaimana nanti kalau sudah dewasa? Pasti akan tambah luar biasa. Tapi syaratnya harus terus ikut program Balfikas ya. Jangan sampai nanti sekian lama tidak ikut lagi program Balfikas.
tetap ikut program Balpikas, karena disinilah kalian akan mendapatkan banyak hal positif untuk nanti menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Oke ya, Satya tetap berkarya ya, tetap semangat ikut di program-program Balpikas. Kemudian ini yang luar biasa juga, Diana, itu keren banget ya. Diana terus terang karyanya ditunggu nanti ya, ditunggu naknya karyanya. Jadi Diana walaupun masih ya muda belia begini sudah bisa berkarya luar biasa. Nah, pastinya karena mama papanya juga mendampingi ya, dukungan mama papanya luar biasa. Tetap berkarya nak ya, ini sudah bagus sekali, ditunggu karya-karya berikutnya ya. Tetap ditingkatkan terus ini inovasinya, nanti mungkin sama Om Eka nanti bisa belajar lagi untuk memperkaya karya-karyanya ya. Kemudian Via, itu tentang Bhagavad Gita ya. Bagus banget itu tentang Bhagavad Gita. Jadi kalau kita rajin membaca Bhagavad Gita, memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakin deh hidup kita ini akan worth it banget, akan berharga banget ya, akan happy banget pastinya. Nah, anak-anak sekalian, kalian itu semua luar biasa, tetaplah menginspirasi nanti ya. Karena begini, di dunia maya atau di internet itu banyak sekali konten-konten negatif. Banyak sekali. Jadi kalau yang mereka aja kita kasih kreativitas, ini yang positif bisa lama-lama tenggelam gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama, ayo banyak kita berkarya, membuat karya yang lebih banyak lagi untuk mengimbangi, biar orang-orang juga banyak mendapatkan konten-konten yang positif gitu ya. Sehingga nanti dunia ini makin lama akan makin damai gitu ya. Kemudian kalau kalian itu bisa berbuat baik, menginspirasi orang, itu nanti semesta akan merespon, kalian juga akan banyak mendapatkan energi positif, mendapatkan perlindungan dari semesta, mendapatkan pergaulan yang baik, itu pasti. Kalau kalian hari ini berbuat baik, melakukan yang baik, nanti semesta akan memberikan hal yang baik juga. Tapi kalau kita ikut membuat konten-konten yang tidak baik, mengikuti konten-konten yang tidak baik, itu juga semesta mungkin juga tidak melindungi kita nantinya gitu ya. Nah, masa depan kita itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Dan anak-anak, Pak Guru ingat satu wacananya Begawan itu, kamu itu nanti akan menjadi ahli dari apa yang kamu pelajari hari ini. Jadi hati-hati, hari ini kita sedang berlatih apa nih? Apa yang sedang kita ulang-ulang lakukan tiap hari. Nanti kita akan profesional di bidang itu gitu. Jadi kalau anak-anak latihannya tiap hari misalnya marah-marah, nanti akan sangat profesional untuk marah-marah gitu. Tapi kalau anak-anak tiap hari melakukan hal yang baik, peduli sama kita berkarya untuk kebaikan umat manusia, nanti kalian akan ahli dalam bidang itu. Dan kalau kita selalu berpikir baik, berpikir untuk kebaikan orang lain, itu hati kita murni. Dengan kemurnian ini kita mencapai semuanya, kedamaian dan lain sebagainya ya. Oke, jadi anak-anak, Begawan juga mengatakan kalau kita bisa menjadi contoh, itu adalah pelayanan yang terbaik ya. Kita menjadi contoh ya. Jadi adik-adik ini sudah menjadi contoh bagi teman-temannya, karena kalian tuh bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Oh ternyata anak-anak Balpikas itu tidak hanya tidak hanya segitu-segitu aja, mereka tuh kreativitasnya luar biasa gitu. Seperti Kak Witri tadi bilang, pengetahuan itu seperti pisau. Jadi kalau dipakai untuk hal yang baik ya baik jadinya, kalau dipakai untuk hal yang negatif bisa berbahaya banget gitu ya. Jadi anak-anak sudah luar biasa, tetaplah menginspirasi. Jadi harapan kami semua adalah kalian ya. Kalian harapan kami semua, jadi masa depan dan kedamaian dunia ini ada di tangan kalian. Jadi selalulah berkarya yang baik, tetap ikut semangat dari ikuti kegiatan Balpikas dan kegiatan di Saya Center. Jadi kami sangat berharap pada peran serta dan keaktifan kalian di kegiatan SAI, dan itu adalah untuk kebaikan kalian sendiri juga untuk kebaikan kita semua. Sairam, itu dari kakak ya. Semangat selalu. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Sairam. Pak Kak Eka lanjut Sairam. Terima kasih Guru Wayan. Mungkin dari Bu Witri. Ya, Kenada sama Pak Guru Wayan sudah sangat luar biasa. Jadi
juga di umur-umur segini belum bisa seperti itu. Memang sih suka gambar tapi nggak bisa seperti kalian gini gitu. Jadi luar biasa banget. Terus tadi seperti Prema yang di bagian pertama luar biasa, dia memberikan poster infografis ya. Jadi kita yang baru lihat langsung paham, oh Satya Dharma Santi Prema itu seperti apa gitu ya. Jadi terus kemudian Satya dari Semarang, walaupun dengan cobaan katanya mencari gambar image yang tepat itu agak susah, tapi dengan luar biasanya tetap dengan kesabaran terus berkarya dan menghasilkan karya yang luar biasa. Kemudian Diana ya, latihan terus gitu ya, tetap semangat gitu. Sebenarnya untuk pelajaran bahasa Indonesianya sih dia storytelling. Nah, cuma storytellingnya itu dipindahkan untuk program ini dipindahkan ke digital. Sebenarnya begitu ininya tugasnya Diana tadi, Pak Guru, Pak Eka gitu. Jadi yang mungkin nilai bahasa Indonesianya itu secara storytellingnya dia tadi gitu. Kurang lebih seperti itu. Bagus. Nah, kemudian tadi ya, nah ini tuh idenya luar biasa ya. Jadi kan kadang-kadang kita yang dewasa juga perlu effort yang besar untuk membaca Bhagavad Gita. Nah, dengan ide seperti ini siapa aja jadi senang baca Bhagavad Gita dengan warna-warni, dengan tulisan dan infografis yang indah gitu. Jadi ini ide yang bagus. Kalau bisa nanti Gewia bikin seloka-seloka yang lainnya juga ya Gewia ya. Luar biasa. Demikian tambahan dari Bu Witri sedikit. Kita lanjut lagi Kak Eka, kayaknya waktunya juga Bu itu untuk dijadikan video. Bisa diceritain sama kita? Karena saya Ini anak kali orang luar biasa ini. Iya, hebat-hebat kok itu Hebat. dari sharingnya di grup saya Bakikas lagi. Kasih bikin ekoenzim. Ya. Atau mungkin pengalamannya Desita saat take video ada sampai ngulang-ngulang berapa kali gitu, apakah sekali take langsung jadi gitu? Ya, saya sih kadang kalau ada salah-salah yang ngulang. Nah, iya. Banyak ngulangnya, sampai banyak kali ngulangnya. Soalnya juga agak gugup juga sih. Oh gitu. Tapi hebat banget loh deh, udah. Gugupnya nggak kelihatan loh. Itu bagus, videonya bagus sekali. Iya, bagus sekali. Siapa yang membantu take videonya? Bu Luh. Oh. Oke. Luar biasa sekali. Gurunya ya, hebat. Ram. Iya. Desita boleh cerita suka lagu yang dinyanyikan tadi di dalam video? Suka ya sama lagu tersebut? Oke. Iya. Oke, nanti dirangkum lagi ya update ininya, komennya. Kak Eka lanjut yang berikutnya. Kita lanjut ya, ada Rama Devi dari SSG Jakarta. Saya Ram. Devi. Devi, perkenalkan nama, karena ini se-Indonesia, jadi Devi harus memperkenalkan nama. Ya. Kelas berapa dan akan mempresentasikan apa? Nama aku Nimade Rama Devi. Aku biasa dipanggil Devi. Aku dari SSG Jakarta. Aku bakal ngepresentasiin tentang poster yang aku buat. Aku kelas 9. Iya. Ini udah ada posternya, Dev? Ya.
tulisan yang di poster itu aku dapat dari wacana-wacana Baba, dan karena aku buat poster ini aku jadi baca sedikit-sedikit wacana Baba yang tadi aku nggak pernah baca, yang jarang banget dengar, dan aku karena buat poster ini aku jadi sedikit baca. Dan artinya itu pikiran anak-anak tidak bersalah dan murni. Setiap anak adalah marmer putih untuk guru dan orang tua untuk dibentuk menjadi gambar Tuhan. Kuncupan yang akan ditemukan dalam semua kemuliaan ilahi sebagai menjadi persembahan yang layak bagi Tuhan. Itu wacananya. Dan kenapa aku pilih poster? Karena itu menurut aku yang paling simpel dan aku bisa gampang buatnya. Terus kenapa aku pilihnya Balvikas? Karena tiba-tiba aja aku pengennya Balvikas. Kepikiran buat Balvikas aja. Dan selama buat poster ini, banyak banget ide-ide muncul. Tapi aku gak bisa nunjukinnya di gambarnya, gak bisa aku gambarnya atau sebagainya. Dan akhirnya aku buat yang simpel aja dengan pemikiran aku sendiri, dengan gampang-gampang aja aku insert gambar aja, gambar-gambar Baba sama Balvikas-Balvikasnya sama anak-anaknya. Keren Devi. Iya Devi. Bagus sekali, Devi. Posternya bagus banget loh, indah gitu. Iya. Pakai aplikasi apa, aku boleh tahu nggak? Aku pakai aplikasi PixArt aja sih. Oh, keren ya. Iya. Ini anak-anak Balvikas emang luar biasa banget ya, Pak Guru Wayan, Bu Itri, karena aku pernah coba untuk pakai aplikasi-aplikasi kayak gini, dan itu susahnya pakai banget gitu, susah banget. Udah susah, pakai banget, susah banget. Tapi mereka tuh luar biasa banget ya. Setuju nggak sama aku kalau mereka luar biasa? Iya, setuju banget. Setuju Sis. Sis Eka, ini poster yang mereka buat ini gaya anak muda sekarang yang sulit kita ikuti. Kekinian. Mereka punya ciri khas Iya, tersendiri, kekinian. kekinian. Bener, Pak. Bener, kalau Sis Eka ikut pasti nggak nyambung lah. Karena memang mereka luar biasa. Nggak bisa, Pak. Iya. Posternya cantik-cantik banget ini luar ya, biasa Pak. sekali. Iya. Pak Eka nanti bisa banyak banyak pasukan yang diajak ikut bikin kampanye saya green nanti. Boleh. Nanti ini ya, biar saya pribadi kontak-kontak mereka yang sudah buat poster-poster ini. Nanti kita kasih tugas coba begitu secara kontinu akan kita tampilkan. Oke. Ya, Sis? Iya, boleh. Oke. Oh, ini katanya Luz Desita, Saira, maaf Ibu Bapak Guru, tadi saya grogi. Jadi bagus, padahal bagus ya. Bagus, Desita bagus, nggak usah grogi, sudah bagus banget. Senyumnya manis begitu, jadinya nggak Ya. groginya. Anak-anaknya suami tuh hebat-hebat. Oke, kita lanjut ya untuk menghemat waktu. Ada dari Tabanan, Gita Seputri. Ini kayaknya pernah ketemu deh. Bener nggak sih, Bude? Iya, di rumah Bude. Oh iya. Mau dek gurunya ini. Saira. Ponakannya Tepus, Kak Eka. Oh, ada Tepus, Saira. Iya, itu ponakan, Gita, ponakan. Oh, ponakan. Anak cantik. Ada yang ngaku ini, ada yang ngakuin Iya, ponakannya. diakuin dulu. Ini ngakuin ya. Nah, sekarang langsung diakuin dulu. Tapi Gitanya mana Gitanya? Saira Gita. Saira Gita. Saira Gita. Gita. Mari kita sambut Gita. Oh, ini dia. Sairam Gita. Sairam. Gita, gangguan sinyal kah? Oh, Gita sudah terlihat nih. Sepertinya ini dia sudah bicara loh, cuma nggak ada suara. Nggak masuk suaranya ya. Coba Gita, Sairam, sayang.
Iya, dia udah bicara tapi suaranya belum masuk. Atau kita play aja dulu videonya ya. Boleh, boleh. Om Swastiastu. Om Sairam teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Krisnanda Gita Putri, biasa dipanggil Gita, dan saya adalah perwakilan Bantikas dari SSG Tabanan Bali. Hari ini kita mau sharing tentang cara pembuatan jamu kunyit asam ya. Bahan-bahannya mudah dan cara pembuatannya simple banget. Daripada penasaran, kita lanjut ke video berikutnya ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada garam 1 sendok teh, kunyit 40 gram, gula merah 4 sendok makan, dan asam 20 gram ya. Kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Langkah pertama adalah masukkan 40 gram kunyit yang sudah dikupas bersih ya. Setelah kunyit dimasukkan, kita tuangkan air sebanyak 250 ml ya. Lalu kita tutup dan nyalakan blendernya. Sekedar info ya, blender kunyitnya jangan sampai terlalu halus atau terlalu kasar juga ya. Langkah kedua adalah siapkan panci dan masukkan kunyit yang sudah di blender tadi ya. Setelah itu, masukkan asam ke dalam panci dan nyalakan kompor dengan menggunakan api sedang ya. Langkah ketiga adalah masukkan 1 sendok teh garam dan lalu aduk hingga merata. Setelah itu kita masukkan gula merah 4 sendok makan ya. Kalian bisa pakai yang cair atau yang batuan. Setelah semua tercampur, diamkan jamu selama 10 menit. Setelah itu kita siapkan gelas dan juga saringan. Lalu kita saring jamu yang sudah dingin tadi ya, sampai tidak ada ampasnya. Om Sairam. Terima kasih sudah menonton videonya ya teman-teman. Jangan lupa dicoba karena pembuatannya simpel dan yang pasti aman bagi tubuh kita ya. Mari kita sama-sama cegah corona dengan diam di rumah aja, cuci tangan setelah keluar rumah, dan juga pakai masker ya. Sekian video dari kita. Bye. Bye. Kita harus minum jamu nih. Jadi pengen minum jamu dibuat sama Gita. Kayaknya enak tuh. Seger banget liatnya. Tapi pinginnya minum jamunya dibikin sama Gita ya Pak Guru ya? Iya, iya, bisa nggak dikirim secara virtual ya? Coba kita sudah bisa Luar biasa tuh. Coba tes Gita. Udah, Sairam Gita. Mungkin untuk menghemat waktu, kayak kamu mau tanya, kenapa bikin jamu kunyit asam? Kok karena kan corona gitu sekarang, jadinya imunitas tubuh tuh kurang kebal, jadinya kita sharing jamu kunyit asam gitu. Wah, keren banget. Keren. Kita boleh tahu nggak tapi idenya. senang minum jamu nggak kita? Nggak suka, tapi Bunda nyuruh pas corona ini coba dulu. Pertamanya sih pahit, tapi karena udah lama jadi ya kebiasaan. Iya. Wah, keren. Luar biasa. Berarti bisa karena terbiasa ya? Ya, Kak Eka. Harus dicoba, benar. Oke. Gita, ada Pak Guru Wayan atau Bude atau Bu Itri mau ada ini? Nanti kita itu aja ya habis disimpulkan sama kalian. Pak Guru Wayan boleh dikit ke Gita. Kalau Bude enggak, karena Bude udah pribadi. Jangan-jangan Bude yang request bikin jamu ini ya? Oh, tidak. Gita berjuang sendiri. Dia bertapa sendiri. Pak Guru Wayan ada tambahan dulu? Kalau dari Tiang, ngucapin terima kasih sama Gita tadi dikasih tips untuk buat jamu. Nanti mau dicoba di rumah. Iya, Pak Guru. Kalau gagal nanti minta jamunya Gita aja. Sairam Gita, terima kasih Sairam. Ya, Pak Guru, Sairam. Makasih ya Gita sayang. Terima kasih Gita, luar biasa.
Luar biasa Gita, Sairam, luar biasa. Kita lanjut dulu. Ini kita tidak jauh-jauh dari Tabanan. Nah, jauh nggak ya? Jauh kayaknya ya. Tapi tidak menyeberang pulau karena masih di Denpasar. Kita akan pergi ke Denpasar, berjumpa dengan Lavanya. Di manakah Lavanya? Mang Nia. Sairam Mang Nia. Sairam Mang Nia, peneliti kita. Sairam. Sairam Mang Nia. Sairam. Mang Mang Nia ini presentasinya video ya? Iya, video. Dan Mang Nia mau presentasi dulu atau kita nonton bareng-bareng dulu? Mau kasih tahu aja, jadi nyari lagunya ini itu karena ada mengandung lirik yang mengandung makna, jadi nanti selama ditonton bisa sambil dimengerti liriknya ya. Oke, siap Mang Nia. Siap Mang Nia. Saat air lebih langka dari air mata, saat udara harus kau beli, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari saat senyuman lebih langka dari almara, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala harapan. Saat kejujuran sudah tak tersisa, saat manusia hidup tanpa hati, saat membenci terasa nyaman, saling menyakiti terlihat wajar. Akan datang masa di mana kita hanya
Berinya segala harapan, akankah akhirnya kita sadari Wow. Wow. Mungkin Kalau Pak Guru lain di atau X Bude Factor saya berdiri duluan. Iya. Wow. Iya, itu ciptaan sendiri ya? Iya, boleh presentasi? Iya, boleh. Silahkan, Mang Nia. Silakan. Wow, keren sekali. Untuk prosesnya itu perlu ketelitian karena di sini kan pertama kita record dulu. Itu malam sebelumnya recordnya karena infonya juga mendadak kan. Di recordnya itu harus ngulang sih soalnya suaranya kadang nggak mendukung. Habis itu yang kedua ketelitian antara ngepasin lagu sama videonya. Jadi biar nyambung gitu. Terus di prosesnya juga perlu kerja sama. Di sini dibantu sama kakaknya, bantu ngevideoin sama main drum box-nya. Untuk nilai yang didapat, di situ ada lirik akan datang di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal. Berharap doa dapat memutar waktu. Percayalah waktu masih tersisa, hanya kita yang bisa memberi nyawa segala harapan. Jadi kita harus percaya kelak akan ada masa depan di mana marah itu adalah sebuah yang enggak salah gitu loh. Jadi walaupun itu salah, jadi kita harus berdoa karena hanya doa yang bisa menyelamatkan nyawa kita. Makasih, saya Ram. Saira Mang Nia, luar biasa. Dalam sekali. Kalau boleh mau dipakai lagunya Say Green itu Bunda, gimana caranya? Wow, mantap. Mang Nia, tadi mau di ini, boleh nggak, Mang Nia? Iya, kenapa? Katanya mau diminta lagunya, bisa nggak? Boleh, bisa. Mau dipakai untuk video-video di Say Green. Boleh. Oh iya. Iya. Saira, Pak Guru mau nambahin silakan. Mbak Dek dulu silakan. Terus terang, Bu Dek, speechless Mang Nia. Terlalu kagum, Saira, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Liriknya sangat menyentuh. Itu tadi judulnya apa, Mang Nia? Nyawa dan Harapan dari Raisa. Nyawa dan Harapan, ya luar biasa sekali. No word can say, Mang Nia. Proud of you. Makasih, Tante. Saira. Silakan Pak Guru. Saira, makasih Mbak Dek. Saira Mang Nia. Saya Ram, Pak Guru. Tadi Pak Guru dapat lihat video Mang Nia, awalnya nggak percaya itu Mang Nia yang nyanyi. Tak kirain lip sync. Tapi ini beneran suaranya Mang Nia ternyata luar biasa sekali. Jadi Pak Guru lama nggak ketemu sama Mang Nia. Jadi Pak Guru ngelihat Mang Nia itu seperti kupu-kupu yang sudah keluar dari kepompongnya. Tiba-tiba aja wow seperti itu ya. Mang Nia, lirik lagunya siapa yang buat? Liriknya itu dari Raisa, Pak Guru. Mang Nia tinggal nyanyiin aja, nge-cover ulang. Kebetulan pas sih. Wah, ini kebetulan dalam banget ya nilainya ya. Jadi itu luar biasa, Mang Nia. Tidak ada kata lain, pokoknya luar biasa. Hai Ram. Hai Ram. Hai Ram. Hai Ram. Lanjut Kak Eka, atau mungkin Kak Witri, silakan. Iya, Mang Nia salam kenal. Salam kenal. Iya. Hai Ram. Apa namanya, Kakak Lingganya udah sering ketemu, Kak Witri. baru ketemu Mang Nia sekarang ya. Iya, tapi ngomong-ngomong sama nih, aduh, nggak bisa berkata-kata, suaranya bagus sekali, tadi penjiwaannya juga luar biasa. Jadi bimbing dengarnya gitu. Jadi walaupun cover lagu ya, tapi cara pembawaannya juga berbeda dengan penyanyi aslinya. Walaupun sebenarnya Bu Witri juga nggak tahu juga sih lagu
tahu lah Raisanya tapi nggak tahu lagu ini kalau nggak Mang Nia yang nyanyiin gitu. Gitu. Oke, lanjut dulu Kak Eka, nanti kita lagi rangkum sama-sama ya Pak Om Sairam Bu Guru Witri, Om Sairam Bu Guru Witri, mohon maaf nyela sedikit. Kita sudah sampai di jam 8 dan Bapak-bapak para pengurus SSGI yang ada di sini belum berkomentar. Barangkali beliau nanti masuk ke ruangan rapat. Mungkin kita persilakan Pak Gung Kesawo atau Pak Usli atau Pak Wijay yang ada bersama kita berikan komentarnya. Silakan. Iya, habis ini ada rapat lagi ya. Iya, karena beliau jam 8 juga ada rapat di ruangan lain. Iya. Silakan Pak Gung Kesawo atau Pak Usli, Sairam. Sairam. Sairam, Ya, Pak Usli. luar biasa. Saya ikutin tadi, kreasinya luar biasa. Ini tadi saya ikutin yang banyak kreativitas, inovasi yang luar biasa. Ini saya yakin ini guru-guru Balfika sangat berperan ini. Terima kasih semua ya, guru-guru Balfika yang telah memberikan arahan untuk anak-anak didik kita sehingga kreativitas di zaman digital ini kita bisa membuat satu inovasi, kemudian bisa nanti kita kembangkan terus ya kepada anak-anak ya, adik-adik kita yang telah berkreatif lagu-lagu, cerita-cerita tadi, bagaimana desainnya, sungguh luar biasa. Saya benar-benar kagum. Saya sendiri aja gak mampu. Tadi saya coba-coba sambil saya mau mencoba desain, wah nggak gampang memang. Tapi anak-anak lebih pinter dari saya. Betul Saya kira banget. luar biasa. Jadi tapi harus diingat di zaman digital ini memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi hati-hati terhadap yang sisi negatif. Kita kembangkan terus yang sisi positifnya. Karena ini menjadi track record kita nanti, karena digital ini seperti di Facebook dan yang lain-lain, adik-adik ya harus betul-betul ingat kita dalam perjalanan kita ini, digital ini terrecord semua. Jadi hati-hati sekali, kita kalau mau posting di Facebook, di mana saja, ya, yang di Instagram, itu hati-hati. Karena ini sangat memberikan track record yang bisa dilihat oleh banyak orang nanti. Jadi itu harus plus minusnya harus benar-benar diperhatikan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan di komentar kita sebelum kita akan lanjut kepada meeting di pengurus. Saya kira cukup itu saja dan saya doakan semoga suami memberkati kita semua. Sairam. Terima kasih Pak Usli. Sairam Pak Usli. Ada Pak Wijay, Bu Guru Witri, ada Pak Wijay juga. Sairam, Pak Wijay. Sairam. Boleh sedikit berkomentar? Iya, luar biasa seperti yang Pak Usli sampaikan. Ya. Hasil kerja Kornas Pendidikan dan timnya sangat-sangat luar biasa di saat liburan sekolah dan suasana COVID-19 yang kita disarankan untuk di rumah aja. Tapi dari Kornas Pendidikan dan tim sudah membuat acara yang sangat menarik, sangat bermutu, dan tentunya ini apresiasi yang sangat baik untuk semuanya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan lancar, rutin terus sampai dengan suasana kembali normal kembali. Kami tentunya dari Dewan Ketua sangat menghargai apa yang sedang dikerjakan dan tentunya berdoa semoga Bagawan Sri Satya Sai Baba selalu memberikan blessing kepada kita semua. Barangkali itu aja dulu, silahkan dilanjutkan. Terima kasih, Sairam. Sairam, Pak Wijay. Sairam, terima kasih. Sairam. Ada lagi Bu Bude dari Dewan? Maaf, Kayaknya sudah, ya? Pak Agung Kesawo sudah pamit, mungkin beliau sudah langsung izin. Ya, nanti mungkin
Ya, Sairam. Oh, ada Ibu Ya, Karna kita sudah juga Sairam, bergabung. kita juga pamit ya. Kita juga pamit ya, Sairam. Sairam, Bu Utri, Sairam, Sairam. terima kasih Pak Usli dan Pak Wijay, Sairam. Terima Sairam. kasih. Sairam, Pak Sairam. Yuli. Sairam baru bisa gabung karena baru selesai di kelompok 4. Oke, Sairam, Kak Yuli. ketahuan. Pasti luar biasa di sini. Ya, ruangan Kak Yuli Terima sudah kasih untuk diambil. semuanya. Oke, Kak Yuli, ruangannya sudah diambil ya. Kita Iya. masih satu lagi ya Kak Eka ya. Masih ada satu peserta lagi terakhir. Ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Saya juga mau pamit ya. Yuk, Sairam. Kak Yuli kan nomor 7. Langsung pamit sih. Kak Yuli harus meeting. Meeting lagi ya. Iya, Sairam. Sairam, silakan. Kak Yuli, Kita Sairam. mampir karena ruangan udah diambil ya, Sis Yuli. Sekarang jadi tamu. Sekarang jadi tamu masuk lagi ruangan tadi Kak Yuli. Selamat. Iya, terima kasih. Terima kasih Terima kasih, semuanya Kak yang di sini. Terima kasih, Kak Yuli, Sairam. Oke, ini adalah poster terakhir presentasi untuk hari ini dari Purna SSG Jakarta. Sairam, Purna. Sairam. Purna lihat wajahnya yang ganteng dong. Sairam, Purna. Sairam Salam ini ada kenal. Janki. Bu Guru Janki, Sairam pamit dulu untuk meeting berikutnya. Silakan, terima kasih Sis Yangki sudah menyaksikan. Sairam, terima kasih semuanya, sangat indah, sangat menginspirasikan. Sairam, Sister. Terima kasih. Silakan, selamat rapat. Oke. Ayo Kak Purna. Kak Purna. Iya, Sairam. Dalam poster ini berisi kutipan dari Wejangan Begawan. Perkataanmu harus seperti halnya madu, hatimu harus lembut mentega, pandanganmu harus seperti lentera, menerangi dan tidak membingungkan. Saya mendapat kutipan ini dari Divine Discourse 13 Maret 1964. Alasannya ya karena menurut saya ini cocok aja gitu untuk orang zaman sekarang gitu kan ya. Sairam. Banyak kata-kata yang kasar gitu misalnya. Hatinya keras terus pandangannya menyesatkan gitu mungkin. Kutipan ini cocok gitu. Sairam. Luar biasa sekali. Itu suami pegang kepala Kak Purna ya? Oh, bukan. Itu Baba yang di sana. Mirip. Iya mirip ya, dari samping mirip Kak Purna, Kak. Iya. Foto rambut loh. Yang jelas dia cowok. Oke, Kak Purna terima kasih banyak ya. Ya. Oke. Selanjutnya ini balik lagi mungkin memberikan tanggapan Bu Witri, Pak Guru Wayan, Bude, mungkin guru-guru yang lain memberikan tanggapan. Boleh. Dimulai dari Kita batasin sampai nggak apa-apa, ini kan banyak Bu Guru ya, sama ini nggak apa-apa ya Pak Guru Wayan, Bude Sumari, nih nggak apa-apa ya, nanti kita minta tanggapan dari para guru. Ada beberapa guru karena ini kan ruangan room ini available, jadi kita nambah 5 menit lagi, boleh lah ya. Boleh. Ya, dengan senang hati boleh Nanti ya. kita sama-sama ada, kebetulan kan beberapa guru ada dari Kaliurang juga di sini, jadi mungkin kita minta kesan-kesannya juga ya. Oke. Ya, bagus. Sairam. Kak Eka, hari ini udah untuk jadwal hari ini anak-anak semua sudah tampil? Sudah. Oke. Minggu depan ada berapa siswa lagi? Kurang lebih 10 juga ya, Bu Witri. Sebenarnya kalau dari karya yang ikut 20, tapi yang masuk baru karyanya tadi sekitar 14 gitu. Oke, sisanya minggu depan ya? Ya, sisanya minggu depan, Bude. Oke, silakan Bu Guru Witri, persilakan para ibu guru dari semua daerah untuk memberikan komentar. Oke, sebentar, sedikit kesimpulan nih, soalnya tugas ya dulu. Sedikit menyimpulkan dari semua anak-anak, pokoknya tadi luar
luar biasa, tak bisa berkata-kata ya. Poster-posternya juga menarik dari yang nomor 1 sampai nomor karya nomor 9, tadi juga yang Purna dengan inspiratif banget gitu ya, mendapat kutipan yang menyentuh, dan Bu Fitri juga jadi mengingatkan Bu Fitri juga, masih ya Purna gitu. Nah terus tadi Mang Nia juga, Mang Nia tadi seperti yang Bu Fitri ungkapkan, lagunya itu karena dinyanyikan dengan penuh penjiwaan, kita sampai terharu, tersentuh ya. Kemudian tips dari Gita ya tadi, dari Tabanan juga, jamu ya, membuat jamu, idenya itu membuat jamu yang enak gitu ya. Kita sudah, jadi bagaimana si Gita ini menampilkan cara membuat jamunya, dan disajikannya kelihatan segar dan appealing gitu ya, jadi menarik selera kita gitu. Terus ada dari Kaliurang tadi ya, lagunya juga, pilihan lagunya luar biasa. Jadi pasti karena penjiwaannya melakukan di video klip tadi, jadi kita pun yang menonton pun ikut tersentuh baktinya. Siapa namanya tadi, dari Kaliurang? Luh Desita. Desita ya, Desita tadi. Jadi kita merasakan sekali Begawan menyentuh hati kita gitu. Terima kasih ya anak-anak hebat telah berbagi di sini. Demikian dari saya. Sekarang dari Pak Guru Wayan, silakan. Ram, mungkin kasih yang lain dulu, Oh gitu, ya. nggih. Ya. Iya. Ram. Mbak Eka, silakan Mbak Eka di. Oke. Mbak Eka belum tahu ya. Oke. Belum tahu banyak, mohon maaf. Iya, oke. Saya Bu Guru Fitri. Ya, Bu Rasini mungkin ya dari Kaliurang. Boleh Ibu Sairam, sis. Ibu Rasini. Ratini apa Ratsini? Ratsini di sini terus. Sairam. Iya. Gimana Ibu lihat kesan-kesannya nih para muridnya? Minta berbagi ini. Sairam untuk ini anak-anak Balpikas di Kaliurang, karena baru pertama kali ini ikut join meeting gitu, mengenal teman-teman yang lain, berkenalan dengan guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi ada rada-rada grogi gitu untuk mengirimkan karyanya pun masih kurang pede gitu. Akhirnya didorong terus, diberi semangat, akhirnya ya muncul untuk SMP kayak sepertinya 2 orang saja yang mau untuk tampil gitu. Ya. Sungguh banget support-nya. Iya, tapi sudah bagus gitu ya. Sairam, Bu Lu. Kalimantan Timur luar biasa, Sairam. Luar biasa. Guru Wayan, ditunggu kunjungannya berikutnya Guru Wayan. Iya, sehabis corona ya Bu Lu ya. Iya, Sairam. Salam kenal Bu Ilu, anak-anaknya luar biasa. Sairam, mohon bimbingannya selalu ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru yang luar biasa. Yang Bu Lu yang luar biasa ini. Bu Lu yang luar biasa. Saya pernah ke sana, ke Kaliurang, saya terus terang tersentuh banget dengan semangat dan luar biasa, pokoknya nggak bisa bilang apa-apa, luar biasa. Karena baktinya, semangatnya luar biasa. Sairam. Sairam Bu Guru Fitri. Ada Pak Made Rasta, dipersilakan Bu Guru. Pak Made Rasta bersama kita. Ya, Pak Made Rasta. Iya. Tuh, saya tidak lihat namanya ya. Sebentar. Pak Made Rasta. Mana namanya ya? Pak Made Rasta. Maaf, saya nggak lihat namanya, Pak. Sairam, Pak. Ada Pak Made, Sairam. Di mana ya? Mas. Sairam. Oh, ini dia. Sairam. Oh iya, Pak Made. saya ya. Guru
Tuhan. Sairam, Pak. Senang sekali bisa ikut bergabung di sini. Silakan. Ya, Udah dari tadi. Udah dari tadi Pak Madiraste, Sairam. Ya, terima kasih sudah sempat menyaksikan action penampilan adik-adik kita yang luar biasa, berkat guru-guru yang luar biasa pula dengan prinsip-prinsip filosofis dan logika-logika yang benar-benar memang terberkati. Jadi kegiatan hari ini betul-betul memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Secara pribadi, saya sebagai guru dan juga memperhatikan apa yang ditampilkan oleh adik-adik kita. Walaupun ada dalam tanda kutip mungkin rasa belum terbiasa, tetapi setidaknya mereka sudah berupaya menampilkan yang luar biasa. Jadi super, salam semua, hebat. Ya, terima kasih Pak Madi sudah berbagi. Di sini Ya, siap, Bukan. Ini ada dari Medan ini, Sis Dewi, Bu Guru Dewi Halim. Sis Dewi, Sairam, apa kabar? Ini dari Medan. Sairam, tapi mikrofonnya tidak ada ya? Berarti audionya enggak. Oke. Sis, Sairam. Oke, enggak apa-apa. Ada Sis. Ada. Ada Wakornas Mahila sebagai. Oh, Sis Dewi udah on. Dewi Halim sudah on, Bu Guru. Sudah on? Ya. Selamat Sis Dewi. Tapi gambar mikrofonnya nggak muncul ya, berarti audionya tidak aktif mungkin ya? Ya. Ya, oke. Ada siapa Bu Dek lagi? Ada Bu Ratih, Wakornas Mahila, sebagai tulang punggung guru Balpikas, ibu-ibu mahilanya. Bu Ratih. Atau Bu Juliati. Sairam, Bu Ratih. Silakan di-unmute. Om Sairam. Om Sairam, Bu Ratih. Ya, Om Sairam, putus-putus ini suaranya, Bunda. Oh gitu.